Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Ini kebetulan saya silaturahim ke Pak Haji Agung ini teman-teman. Ini kebetulan kita ngobrol-ngobrol mengenai apa mas? Oh iya mas. Oh iya boleh. Oh masalah kau ini ya teman-teman. Ini punya jenengan ya mas ya? Oh itu ya Nih ya. iseng-iseng mas. Nah iseng-iseng ini teman-teman iseng-iseng tapi berhadiah. Makanya ini kita berkunjung karena kebetulan di Sumber Agung itu teman-teman. Ini Pak Haji Agung spesialis di ikan koi teman-teman. Yuk kita ngobrol-ngobrol gimana sejarah kok bisa suka sama ikan koi. Gimana mas kok bisa suka sama ikan koi? Saya sebenarnya berawal dari kecintaan saya sama binatang. Dulu berawal dari apa namanya ayam, di burung, jadi karena waktu itu menikah, terus lahan rumah lahan itu bikin rumah habis, akhirnya hobi itu semuanya dimusnahkan dalam artian tidak lagi main hobi aja maupun hewan peliharaan yang lain. Terus setelah perkembangan ketemu ikan itu prosesnya karena pikir oh ternyata kalau ikan itu makan tidur beol di tempat satu tempat dalam artian di kolam itu gitu. Wah, berarti bisa untuk apa namanya dijadikan hobi dengan pertimbangan tidak terlalu ribet karena kita nggak harus bersihin misalnya kandang atau kalau burung misalnya harus dilatih dan sebagainya itu cukup kita pelihara di satu kolam asal apa namanya cara peliharanya benar, kolamnya standar, itu relatif lebih apa ya, lebih bisa irit waktu dalam artian tidak harus fokus ke untuk perawatannya. Oh gitu. Belum beres. Ya belum Tahu-tahu beres besar gitu nggih. tahu-tahu besar yang penting dikasih makan. Oh gitu. Kan Nih. kuncinya cuma bermain di kualitas air mas. Kalau Oh gitu. ikan koi itu kuncinya di kualitas air, bagaimana kita menjaga kualitas air biar tetap bagus itu. Nah nanti ada cara-caranya termasuk dengan media filter itu nanti bagaimana sirkulasinya, kadar oksigen terlarutnya dan sebagainya. Intinya cuma itu, Gitu. lebih ke bermain dengan kualitas air. Berarti kalau pelihara ikan, koi pelihara air gitu nggih. Ya kalau pelihara gitu. koi ya intinya bagaimana kita memelihara air. Kalau airnya sehat, insya Allah ikannya juga sehat karena jenengan kan main tanaman toh mas. Nah tanaman itu kalau medianya bagus insya Allah tumbuhannya juga bagus, pupuk dan sebagainya juga terpenuhi. Kalau di air kan tergantung Berarti yang pertama nggih, nih teman-teman ada satu titik poin ini yaitu berhubungan dengan air. Tapi ada yang menarik. Ini Mas Agung tadi mengindigo pernah lihat ikan tidur ini gitu teman-teman. Wah, apa men mas? ya kan tetap Metu ada. ikan turu loh. Sesekali ikan itu karena dia juga makhluk hidup itu tetap istirahat mas. Oh, Cuman gitu. mungkin sepersekian detik atau sepersekian Wah. menit gitulah. Wah, ngeris. Tok. Nah, pertama itu nggih, kenapa kok beliau memilih itu perawatannya mudah, tahu-tahu besar pokok makannya aja. Terus kiranya kalau berhubungan dengan ikan koi itu kan ya identik dengan wah ikan koi itu kalau berhubungan dengan listrik, mati listrik banyak itu yang galau. Benar apa enggak itu? Itu ada benarnya, tetapi sebenarnya tidak mutlak 100% benar karena eh, yang tahu kondisi kolam atau ikan itu kan biasanya pemiliknya mas. Jadi misalnya gitu, kolam itu dengan ukuran tertentu itu harus maksimal diisi ikan koi dengan ukuran berapa itu dalam jumlah berapa itu nanti kalau secara teori ada tetapi feeling dari yang punya kolam itu tidak berpengaruh. Jadi karena kita kan tahu nih kolam kita itu misalnya dengan mati listrik berapa jam, apakah ikan yang ada di kolam itu masih mampu untuk bertahan atau tidak itu nanti akan tahu dengan sendirinya. Kalau misalnya mati listrik, kalau di tempat saya alhamdulillah
1 kali 24 jam masih aman Mas. Tapi untuk yang khusus untuk di kolam yang di dalam rumah nih, dalam rumah itu misalnya mati listrik 1 kali 24 jam masih aman tanpa harus kita ribut nyari aerator, genset atau apa itu. Insya Allah masih aman. Karena memang Kan ada latihan treatment khusus atau gimana? bukan, sebenarnya kita ngitungnya dari jumlah ikan yang ada di kolam itu. Misalnya luas kolamnya kita 3 kali 4, kedalaman 1 meter, kita maksimal di ikan itu dengan ukuran misalnya 30-40 cm itu harus berapa, itu kan kadang bisa kita perhatikan secara keseharian. Oh gitu. Berarti kalau kemungkinan itu buat teman-teman yang sekiranya kok banyak yang mati ikan itu karena kepadatan berarti gitu. Yang jelas ini itu faktornya karena kekurangan oksigen. Kekurangan oksigen itu karena kapasitas airnya yang terlalu sedikit, jumlah ikan yang terlalu banyak, itu kan jadi kadar oksigen yang terlalu di dalam kolam itu. Ketika mati listrik otomatis kan jadi rebutan antar beberapa ikan yang ada di kolam itu. Jadi biasanya nanti yang itu menimbulkan kematian secara massal. Oh, apa karena amoniak naik? Itu juga bisa faktor amonia yang naik, itu juga bisa. Tapi kebetulan karena sistem filternya itu, kalau kita kan main filter main koi itu kan berdasarkan filter juga Mas. Jadi filternya mau yang gantung atau mau yang istilahnya menyatu dengan kolam. Kalau menyatu dengan kolam itu biasanya itu ada istilahnya apa ya? Airnya kan balik. Kalau misalnya sistemnya nggak bagus, tetapi dengan sistem yang bagus gitulah, standar lah istilahnya. Kalau di standar nasional Indonesia ya, minimal gitu. Itu Mas. SOP ini. Iya, SOP-nya harus sesuai. Standar operasional prosedur ampun ditinggal nih teman-teman. Maksudnya niku dadosnya lek ajeng damel paling tidak minim itu konsultasi gitu. Ya. Jadi kalau kolam itu lebih ke bagaimana kita mendesain kolam, karena berkaitan dengan maintenance perawatan. Kalau kolamnya sudah salah, itu biasanya nanti perawatannya juga kurang maksimal. Kita agak ribet lah. Misalnya bersihkan filter harusnya misalnya tinggal dicabut airnya keluar, kita harus nguras satu persatu dengan misalnya dipompa atau apa, itu kan ribet Mas. Tapi kalau pipanisasinya benar gitu, sistemnya benar, itu kita perawatannya enak. Nah, kasus-kasus banyak yang terjadi orang penghobi koi atau yang senang ikan tetapi tidak bertahan lama itu karena untuk menjaga kualitas air mereka agak kesusahan ketika filternya itu kan tidak standar, kolamnya maksudnya tidak standar. Karena filter juga sebenarnya ada ukurannya Mas. Minimal itu 30% dari luas kolam kalau kita ingin sepertiga dari poin itu teman-teman. Sepertiga lebih luas dari... lebih bagus. Oh, susuk lebih luas lebih bagus. Tapi itu juga nanti ada biaya tambahan ketika lebih luas karena media filter yang dibutuhkan otomatis kan lebih banyak. Tapi kalau tipikal saya kan ada keset Mas, dan kesetnya itu tidak bisa teratur nguras atau backwash kotak filter yang di kolam itu, chamber itu. Jadi kalau agak males dengan luas filter yang lebih dari 30% itu, jangka waktu untuk membersihkan chamber itu bisa agak panjang lah. Oh gitu. Berarti misalnya karena aktivitas dan sebagainya gitu. Oh gitu. Ini perawatan air ternyata yang utama itu juga termasuk di media filter di chamber nih teman-teman. Nah kalau begitu untuk media filter yang jenengan pakai ini apa? Saya pakai yang banyak itu sekarang Mas. Kalau dulu biasanya biobol terus jetmet, tapi jetmet sekarang agak mahal lah gitu. Jadi saya tinggal mungkin sisa zaman dulu itu ada beberapa lembar gitu. Tapi sekarang fokusnya ke jaring Mas, jaring nelayan, jaring bekas nelayan itu dia lebih awet gitu. Terus untuk
harga juga lebih ringan gitu, hasilnya juga tidak mengecewakan, tergantung bagaimana kita mengatur kebutuhan dari kolam itu, jumlah. Jadi jaring nelayan, tapi biobal masih saya pakai ada sekitar berapa puluh ribu untuk karang jahe. Karang jahe. Kalau yeolit saya udah nggak pakai, tapi lebih ke banyak tiga itu. Yeolit untuk pemberat juga gitu. Ya bisa juga untuk pemberat itu, tapi harus rutin Lumutan. 3 bulan sekali dibersihkan. Karena kalau tidak itu biasanya setelah 3 bulan ketika jenuh itu bisa melepaskan amonia. Apalagi ketika polanya kita garam karena ada sesuatu yang error atau apa. Oh itu teman-teman, ternyata ini ya ada poinnya ya. Nanti kita akan lihat nih teman-teman yang berhubungan dengan set untuk kolamnya seperti apa dan lain sebagainya, termasuk isi ikannya. Oke Om, kalau boleh tahu itu kiranya untuk pembuatan dulu awal terjun itu dari tahun berapa? Saya mulai seneng koi dari tahun 2009. 2009 berawal dulu seneng ikan apa ya namanya, ikan mas gitu. Terus kalau mancing saya bawa pulang, tetapi biasanya tidak bertahan lama gitu. Terus akhirnya pas browsing waktu itu mungkin belum setenar sekarang internet gitu. Jadi masih harus ke warnet atau kalau enggak kita dulu beli modem atau apa itu. Oh gitu. Browsing gitu. Kebetulan saya dulu mas kerjaan saya itu tukang servis handphone. Tukang servis handphone kadang ngedep komputer kalau bahasa Jawa ya, karena kita sering nge-flash atau program ulang handphone itu. Kalau pas waktu istirahat kebetulan karena ada koneksi ke internet dengan modem tadi, kita kadang-kadang browsing, akhirnya ya tahu banyak, ya bukan tahu banyak lah, sedikit banyak tahu tentang koi gitu. Dulu itu masih belum apa ya, setenar atau seterbuka sekarang ini informasinya. Tapi untuk lomba-lomba sudah banyak gitu. Waktu itu sudah ada, tetapi untuk kelas-kelasnya kan memang masih skalanya belum banyak penghobi yang terjun ke situ. Itu ya teman-teman, sejarah ternyata beliau itu sudah berdiri di dunia koi itu sudah amat banyak. Berarti kalau untuk keilmuan ya tidak lagi. Jadi ini kalau sudah lama pasti ini kualitas itu yang menjadi tolak ukur utama gitu. Kalau yang paling disuka Om, itu kiranya jenis apa ini Om? Saya paling suka soa mas. Oh, kenapa itu kok soa? Soa itu kalau orang Jawa bilang bang telonnya 3 warna gitu. 3 Kan warna. sulit toh itu bentuk 3 warna itu katanya. Iya, agak sulit, justru tantangannya di situ. Oh gitu. Jadi kalau di koi itu ada istilah berawal dari kohaku, nanti berakhir di kohaku juga. Intinya pemula lah katakanlah, itu senangnya kohaku. Nanti setelah kohaku dia bergeser ke apa, setelah mempelajari beberapa jenis ikan gitu, nanti endingnya istilahnya puncaknya itu nanti ternyata adalah itu ada istilahnya. Jadi kalau saya kenapa kok senang soa itu karena di soa itu ada semacam tantangan dan juga apa namanya, feeling kita terasa gitu. Jadi kalau melihat kohaku kan lebih ke kondisi ikan sekarang itu nanti insya Allah tidak jauh berbeda dengan 2-3 tahun yang akan datang lah. Begitu tinggal kita menjaga kualitas warna, bentuk tubuh dan apa namanya skin gitu. Tapi kalau untuk soa itu kita itu berimajinasi mas. Jadi ketika kita memilih ikan soa itu biasanya kan sumi atau warna hitam itu masih kalau istilahnya masih tenggelam atau deep sumi, atau misalnya masih belum kempel, belum matang gitu warnanya itu. Jadi ada yang soa itu ketika gede itu nanti tipikal suminya itu mengecil terus solid. Ada yang dari kecil itu memang nggak muncul, jadi kayak tenggelam gitu. Jadi kalau di koi kan
ada warna-warna yang ini kalau yang bermain koi udah agak lama itu paham mas. Jadi Bitsumi ini nanti koi warna hitam itu akan muncul di sini, sini. Nah, itu kan kita berdasarkan imajinasi kita, prediksi kita, apakah benar atau enggak. Tapi kalau ketika benar, warnanya itu muncul sesuai yang kita harapkan, itu kan nanti jadi koinya tambah bagus. Kita juga ada pembelajaran di situ. Ketika kita bagaimana memprediksi koi. Untuk soa, karena soa itu melihat soa itu tidak pada kondisi sekarang kalau menurut saya, tapi kira-kira nanti tahun atau 2 tahun yang akan datang itu ini kualitasnya seperti apa. Nah itu memang untuk kelasnya untuk penghobi ya mungkin di situ ya teman-teman, karena ternyata untuk koi itu sendiri ternyata memang penilaiannya pun juga sangat kados kula nggih menyimpulke gitu kok ribet teman-teman. Tapi ya memang kualitas harga itu tantangannya. Nah, yang jelas. berarti itu pengaruh harga ya Mas yo. Ya, kadang ketika nanti munculnya jadi bagus itu naik harganya akan naik. Oh gitu. Kalau untuk yang jenis-jenis soa itu kan gini mas, sekarang kondisi ikan itu misalnya merahnya udah kelihatan lah. Terus nanti kita memprediksi dengan bahannya seperti ini, nanti warna hitam itu akan muncul di sebelah mana aja gitu ya. Nanti kalau pas dengan prediksi kita, otomatis kan insya Allah itu jadi mahal mas. Tetapi kadang karena manusia itu juga ada keterbatasan, sementara yang nyetak warna itu yang ngecat logo orang gitu ya. Itu kadang tidak sesuai, terus nanti akhirnya kualitasnya jadi menurun, itu juga bisa. Oh, jadi nanti ekspektasinya tidak jadi tinggi tetapi turun gitu juga tenang. Gelo nggih. Iya, kalau gelo enggak. Proses belajarnya memang seperti itu gitu. Oh, gitu. Tapi kalau udah lama, nanti insya Allah tidak akan banyak meleset lah. Oh, begitu. Jam terbang mengaruh mas. Termasuk indukannya nggih. Iya. Kalau indukan itu juga tidak bisa dibohongi lah itu. Ya, kuncinya sebenarnya memang di indukan. Nah, kalau menurut saya, jadi ada warna-warna yang kita bisa memprediksi itu sebagian, tidak mutlak gitu. Kita melihat dari pola indukannya seperti apa. Nanti kalau indukan seperti ini, mungkin kemungkinan anehnya bisa seperti ini. Walaupun tidak 100% benar, tetapi kemungkinan itu lumayan besar lah. Bah, pusing nggih, teman-teman nggih. Banyak, kita langsung aja ini lihat aja ini. Nanti konsepnya seperti apa, bentuknya seperti apa, tapi jangan lupa ini teman-teman nggih. Tetap di Sumber Harum. Nih. Ini nggih. Ini usahane Om Agung ini teman-teman. Nih. Kas CV Karya Agung Sejahtera itu teman-teman. Itu kalau mau buat kolam beres, pokoknya anggar mboten buat airis niku ora saged ya. Milih buat kolam beres. Sak isine nggih. Insyaallah sih. Wah, sak isine niku sak iwake, tapi hitungannya nota tetep jelas. Gitu nggih. Teman-teman nggih. Nggak kosong. Nota berat. Pokok gitu. Di sini itu kita seduluran. Kita lihat yuk, ikuti nggih. Kita jalan-jalan ke dalam rumah, ada apa aja. Oh, kita nantinya bisa tahu ini teman-teman. Soa itu yang kayak gini. Kita kan barusan itu juga prolog nih. Oh, Kojaku itu juga seperti ini. Yang apa ya Mas? Platinum. Ada nggih? Jenis platinum kalau di blog saya enggak ada. Kebetulan saya Makanya Mas Yo tadi bilang kok perak mau ono. kurang terlalu suka. Jadi Gitu. memang sedikit subjektif gitu. Cari mana warna-warna mungkin sebagian orang senang, tapi saya kok lebih cenderung kesenangan saya di soa sama Kojaku. Oh, berarti di sini itu stoknya Yang banyak soa sama Kojaku. soa Kojaku, tapi untuk apa melih? Kohaku ada, Kohaku Siro untuk ada, Siro Sanke ada. ada, Sanke ada, Cagoy ada, Cagoy ada, apa namanya, Hariwake ada, Hariwake, Hinmat juga ada. Himat juga. Lah, banyak gitu. Jenis koi banyak banget mas, saya malah nggak hafal berapa, kalau total berapanya saya nggak hafal, tapi kan dibagi beberapa kelas. Misalnya, kalau yang paling keren itu kan Go Sanke. Go Sanke itu yang paling banyak dilombakan dan paling banyak pesertanya biasanya Go Sanke. Go Sanke itu 3 jenis mas.
soa, kohaku, santi. Wah. Nanti Iya. kalau tambah goyon dia tambah, kalau nggak salah tambah sirup. Saya agak black, tapi kalau gosan dia memang yang paling banyak dikai. Maksudnya yang paling banyak dilombakan atau peserta yang banyak ikut itu di tiga jenis ikan itu. Wah, Istilahnya gosan. walah Yung, banyak nggih. Malah enak jasuke nggih teman-teman. Yuk, Sesuke. yuk kita lihat aja yuk. Jasuke itu makanan anakan ini Mas yang suka ini. Wes yuk kita lihat jalan-jalan ke dalam rumah. Kalau ada yang mau pesan, oh pengen loh yang kayak gini, nanti budgetnya berapa, nanti kita sambil jalan-jalan sambil ngobrol gitu. Yuk kita masuk. Ning mburi omah ini teman-teman.